Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa mempertahankan kemerdekaan melalui agresi militer Belanda kedua, di mana Belanda berhasil menguasai ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta. Jenderal Simon Hendrik Spoor merupakan pimpinan tentara Belanda yang begitu keras menghantam Republik. Namun sangat disayangkan, Jenderal Spoor mendadak terkabar mati pada 25 Mei 1949 di usia 47 tahun. Namun kematian Jenderal Belanda ini menimbulkan tanda tanya. Menurut beberapa surat kabar harian Belanda, Jenderal Spoor tiba-tiba mendadak sakit. Ada juga yang mengatakan ia meninggal akibat tersumbatnya sirkulasi darah di jantungnya. Namun keterangan resmi dari Belanda itu tidak berlaku di wilayah Sumatera Utara. Menurut buku yang saya baca, karya Hendijo, beliau turun langsung menjumpai veteran dan tokoh sejarawan pejuang kemerdekaan di Medan, Sumatera Utara, bahwa Jenderal Spoor mati ditembak pejuang dari Sumatera Utara. Kala itu Jenderal Spoor melakukan kunjungan ke Sumatera Utara. Dari hasil penelitian para sejarawan Sumatera Utara, kematian Jenderal Spoor menimbulkan dua versi pemimpin-pemimpin gerilyawan di Sumatera Utara seperti Maraden Panggabean dan Bejo. Menurut versi Maraden Panggabean, pada 24 Mei 1949, kala itu suatu konvoi besar seorang petinggi militer Belanda yang baru pulang dari aksi pembersihan besar-besaran militer Belanda. Iring-iringan konvoi itu diinformasikan akan melewati jalur Sibolga-Tarutung. Pada hari H, pasukan sektor 4 sudah bersiap sepanjang jalur tersebut sejak subuh. Hingga sekitar pukul 8 WIB, iring-iringan mulai muncul. Letnan Agus Marpaung sengaja membiarkan bagian depan konvoi lewat begitu saja. Begitu badan konvoi tepat di hidung pasukannya, serentak ia memberikan komando untuk menembak. Sedangkan bagian depan konvoi dihadang oleh pasukan Kapten Henry Siregar, hingga konvoi tersebut berbalik arah ke Sibolga. Dari arah Tarutung, tiba-tiba muncul sekelompok Belanda yang merupakan tenaga bantuan. Sebelum masuk Sibolga, rombongan itu dihantam oleh pasukan sektor 4 yang dipimpin langsung oleh Mayor Maraden sendiri. Konvoi ini saya rasa menderita, walaupun kami harus meloloskannya juga, ujar Maraden. Menjelang sore, pasukan sektor 4 mendapatkan laporan bahwa konvoi militer Belanda yang berbalik telah sampai di Sibolga, kembali pada pukul 11.00 WIB dengan membawa seorang petinggi militer Belanda yang terluka parah ke rumah sakit. Hingga berita susulan dari Sibolga datang dengan informasi terbaru bahwa petinggi militer Belanda yang terluka parah itu bernama Jenderal Spoor. Besoknya pada 24 Mei 1949, kami mendengar dari radio Belanda di Jakarta bahwa Jenderal Spoor telah meninggal akibat serangan jantung. Maraden sendiri sangat meyakini bahwa Jenderal Spoor meninggal karena peluru anak buahnya. Menurut versi Bejo, Minggu pagi 22 Mei 1949, pasukan yang dipimpin Mayor Bejo baru saja tiba di Sipiro. Di sana seseorang dari Padang Sidimpuan langsung menyampaikan surat bahwa 21 Mei 1949 Jenderal Spoor tiba di Medan dan akan menuju Padang Sidimpuan pada 23 Mei 1949. Kemudian akan terus ke Sumatera Barat via jalan darat. Bejo lantas memerintahkan kepada Kapten Selamat Kataren dan Kapten Ashari Hasontang supaya seluruh Yon 6 menghadang rombongan Spoor di Bukit Simago-Mago. Dini hari pada 23 Mei 1949,
kedua pasukan itu sudah di sana. Mayor Bejo sendiri memimpin langsung Kompi Tugi, dibantu oleh Kompi Sahala yang dipimpin wakil komandan kompinya bernama Raja Goda. Tulis Edi Saputra dalam Sumatera dalam Perang Kemerdekaan. Hingga pada pukul 9 WIB, konvoi mulai terdengar dari arah Padang Sidimpuan, hingga terjadi serangan dahsyat dari atas Bukit Simago-Mago. Dalam peperangan itu, tiba-tiba terdengar suara pesawat pemburu dari arah Sipiro hingga pasukan Selikur mundur. Namun sebelum pasukan Selikur mundur, mereka sempat melumpuhkan dua panser. Panser yang pertama oleng dan masuk paret. Sedangkan satu panser lagi dihajar habis-habisan dengan hamburan peluru sampai terdiam tanpa melakukan tembakan balasan lagi. Dalam laporan kepada Komandan Operasi Sektor 1, Kapten Ashari Hasontang, Letnan Menapinim, dan Letnan Sahala Muda Pakpahan menyebut bahwa mereka berhasil menewaskan seorang perwira tinggi Belanda yang diperkirakan adalah Jenderal Sepur. Jenderal itu tewas dalam salah satu panser yang berhasil dilumpuhkan oleh pasukan Selikur, tulis Edi Saputra. Mayor Bejo semakin yakin akan laporan anak buahnya ketika pada 25 Mei 1949, radio Belanda di Jakarta mengumumkan telah meninggal Jenderal Sepur akibat serangan jantung sekembali dari kunjungannya ke Medan. Keyakinan itu semakin kuat saat tahun 1951, seorang bekas pengawal Jenderal Sepur bernama Sersan Mayor Tumanggor menyatakan bahwa Jenderal Sepur tidak mati akibat penyakit, tapi karena luka-luka tembakan saat dihadang pasukan Selikur di wilayah Bukit Simago-Mago. Akibat kejadian tersebut, 3 bulan setelah tewasnya Jenderal Sepur, Letnan Sahala Muda Pakpahan akhirnya dapat ditangkap. Setelah ditahan dan disiksa, ia lantas ditembak mati oleh Belanda. Jasadnya kemudian dikebumikan di makam pahlawan Sipiro. Hingga sekarang, kisah terbunuhnya Jenderal Sepur di Sumatera Utara masih menjadi misteri. Dalam buku Perjuangan Rakyat Semesta Sumatera Utara, di akhir ulasannya tertulis, kebenaran cerita ini hanya dapat ditentukan bila dokumen-dokumen sejarah militer Belanda di era Perang Kemerdekaan kedua bisa ditelusuri oleh para sejarawan masa kini. Itulah kisah terbunuhnya Jenderal Sepur yang menjadi misteri sampai saat ini. Kita berharap para sejarawan bisa menelusuri kejadian sebenarnya, karena sejarah sangat penting bagi bangsa kita ini. Bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jika bermanfaat, silahkan dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.